Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Najla dari tim HR. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara hari ini. Sebelumnya boleh saya konfirmasi, saya sedang berbicara dengan Bapak Ferdian, apakah betul? Betul. Oke, baik Bapak Ferdian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya Bapak, sebelumnya saya sudah menerima formulir critical incident yang Bapak isi. Pada sesi ini saya akan menggali lagi lebih dalam pengalaman kerja Bapak agar kami mendapatkan gambaran situasi secara lebih lengkap sekaligus memahami beberapa kompetensi kerja berdasarkan pengalaman nyata Bapak. Wawancara akan berlangsung sekitar 15 menit, terdiri dari 2 pengalaman kerja, yaitu pengalaman yang berhasil dan pengalaman yang cukup menantang. Seluruh informasinya yang Bapak sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan asesmen saja. Untuk membantu peserta agar lebih akurat, apakah Bapak berkenan apabila sesi ini direkam? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan masuk ke bagian pertama. Di formulir Bapak menuliskan pengalaman membantu divisi bisnis development dalam implementasi Scan Genius. Meskipun sebelumnya belum terlalu familiar dengan sistem tersebut, saya ingin memahami pengalaman tersebut secara lebih rinci. Saat itu kondisi tim seperti apa hingga akhirnya Bapak diminta membantu dan tanggung jawab utama Bapak dalam proyek tersebut apa? Oke, jadi pada saat itu perusahaan memiliki proyek baru tentang implementasi Scan Genius. Saat itu tuh divisi bisnis development mengalami kesulitan karena kita kurang sumber daya. Jadi kita cukup mendesak juga karena pelanggan kan membutuhkan support dan staff juga agar bisa. Seperti itu. Kira-kira target apa yang diharapkan dari peran Bapak? Jadi saya kemudian ditawari untuk membantu divisi tersebut kan, meskipun sebelum itu saya sangat belum familiar dengan sistem tersebut ya. Jadi tanggung jawab utama saya adalah saat itu memberikan support pada awal implementasi khususnya pada problem management serta membantu proses troubleshooting selama implementasi berlangsung. Ketika mulai bekerja dengan divisi lain, bagaimana Bapak membangun kerjasama dengan tim yang sebelumnya belum bekerja bersama Bapak? Jadi untuk membangun kerjasama dengan tim itu yang sebelumnya saya belum pernah bekerja bersama mereka ya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi awal dengan tim business development untuk memahami kebutuhan proyek. Jadi saya aktif meminta sharing knowledge juga dari anggota tim yang sudah rajin memahami sistem terlebih dahulu. Dan saat itu saat awal koordinasi saya masih menyatakan bahwa meskipun saya masih belajar, saya sudah siap membantu dan berkontribusi agar implementasi berjalan dengan lancar. Kira-kira bagaimana respon dari timnya terhadap pendekatan Bapak? Pendekatan terbuka tersebut membuat tim saya cukup menerima kehadiran saya juga dan komunikasi jadi lebih mudah juga buat kami dan tim juga, serta kami rutin melakukan koordinasi setelah setiap proses troubleshooting agar semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama terhadap perkembangan proyek. Karena sebelumnya belum memahami sistem tersebut, langkah pertama yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendalanya apa? Oke, jadi karena memang saya belum memahami sistem tersebut, langkah terbesar saya adalah memahami alur di sistem dulu dalam waktu yang relatif sangat singkat juga saat itu. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah mempelajari sistem melalui sharing knowledge. Jadi yang pertama mencoba langsung sistem serta melakukan troubleshooting juga setiap kali muncul kendala di lapangan. Saat menentukan solusi, saya berfokus pada mencari masalah terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Saya juga selalu melakukan koordinasi dengan tim saya setelah menemukan solusi agar tidak terjadi suatu kesalahan yang terulang atau yang sama lagi. Secara pribadi, saat menemukan solusi saya berfokus pada mencari akar masalah. Lalu saya juga pernah tertantang juga, tetapi juga termotivasi karena ingin benar-benar membantu tim dan memastikan pelanggan mendapatkan support yang optimal. Oke, dimulai dari belajar, kemudian ada kendala-kendalanya dan sebagainya. Setelah tindakan yang Bapak lakukan, perubahan atau hasil apa yang paling terlihat? Hasil yang paling terlihat itu adalah pelanggan yang sebelumnya merasa kurang mendapatkan support akhirnya bisa terbantu dengan proses implementasi Scan Genius dapat berjalan dengan lebih baik. Dampaknya itu tidak cuma pada pelanggan, tapi juga pada tim internal karena beban kerja jadi lebih terbagi dan implementasi dapat diselesaikan sesuai kebutuhan. Saya juga mengetahui pekerjaan tersebut berhasil karena keluhan pelanggan berkurang dan proses implementasi dapat diselesaikan tanpa hambatan sisa. Kurang lebih
kurang lebih permasalahannya mulai berkurang ya Bapak. Dari pengalaman tersebut, pelajaran utama apa yang Bapak dapatkan tentang cara Bapak bekerja? Pelajaran utama yang saya dapatkan adalah yang pertama tuh mungkin pentingnya misalnya untuk belajar cepat dan berkolaborasi lintas divisi ya. Karena saya menyadari bahwa keterbukaan untuk belajar hal baru itu serta komunikasi aktif sangat membantu dalam menjalankan pekerjaan. Bahkan meskipun kita belum memiliki pengalaman pada pekerjaan tersebut. Keterbukaan itu sangat penting ya Bapak, pengalaman terbesar Bapak di situ. Oke baik, terima kasih Bapak. Sekarang saya ingin beralih pada pengalaman kedua yang Bapak tuliskan. Di formulir Bapak menuliskan pengalaman ketika dipindahkan ke bagian marketing dan partnership, di mana kerjasama yang dilakukan terasa hanya sebagai formalitas saja. Saat itu kondisi pekerjaan dan tim yang Bapak hadapi seperti apa? Kemudian sertakan target apa yang diberikan kepada Bapak dalam peran tersebut. Pada saat itu tim sedang menjalankan kerjasama partnership dengan pihak eksternal yang telah melalui proses administrasi cukup panjang. Namun dalam pelaksanaannya itu kalau yang berikut terasa kayak cuma sebatas formalitas saja dan tidak memiliki tindakan yang jelas. Jadi tanggung jawab saya adalah membantu menjalankan proses tersebut, termasuk memastikan seluruh persyaratan kerjasama dan akan terpenuhi seperti pelaksanaan training dan dukungan operasional lain. Oke, kurang lebih dirasakan dengan sekedar formalitas saja ya Bapak. Baik, ketika Bapak mulai menyadari kerjasama tersebut tidak berjalan sesuai harapan, bagaimana Bapak menyikapi situasi tersebut secara profesional? Saat itu saya meskipun kerja sama tidak berjalan harapan, saya tetap menjalankan tanggung jawab secara profesional. Walaupun saya pribadi saya mempertanyakan efektivitas partnership tersebut. Saya tetap memenuhi seluruh kewajiban perusahaan terhadap partner seperti memastikan jumlah serta training, berbagai serta menjalankan support secara kesepakatan. Saya memilih tetap bekerja secara profesional karena integritas kerja tetap harus dijaga terlepas dari kondisi yang kurang ideal. Oke baik, walaupun dirasa tidak terlalu sesuai target itu, tapi Bapak tetap berusaha untuk bersikap profesional gitu ya Bapak. Dalam kondisi tersebut, keputusan apa yang Bapak ambil terkait peran atau cara kerja Bapak? Keputusan yang saya ambil adalah tetap menjalankan peran saya sesuai tanggung jawab yang diberikan sambil ya berusaha memahami situasi organisasi secara lebih luas. Pertimbangan utama saya adalah menjaga profesionalisme seperti yang saya sebutkan juga kan, dan memastikan pekerjaan tetap saya dengan baik meskipun hasilnya ya tidak sesuai ekspektasi pribadi saya. Tetap menjalankan peran Bapak ya secara profesional betul ya Bapak. Pada akhirnya bagaimana situasi tersebut? Pada akhirnya partnership tersebut tetap berjalan meskipun ya sebatas formalitas saja tanpa pengembangan yang signifikan untuk perusahaan. Hal ini terjadi karena ya kurang komitmen implementasi dari pihak terkait sehingga kerjasama itu tidak terasa secara nyata. Oke Bapak. Kira-kira dari pengalaman tersebut pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan apa? Pelajaran yang saya dapatkan itu ya sebenarnya maksimal sih kayak keselarasan organisasi dan tujuan itu harus selaras, jadi nggak semua keputusan organisasi itu berada dalam kendali individu. Jadi jika menghadapi situasi serupa di masa depan, mungkin saya akan lebih proaktif memberikan masukan sejak awal agar kerjasama memiliki arah implementasi yang jelas serta memberikan dampak yang nyata. Oke, berarti hal tersebut bisa dijadikan pengalaman begitu ya Bapak. Betul. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal yang ingin Bapak tambahkan atau tanyakan? Ada sisi yang mungkin saya akan menambahkan kompetensi yang paling berkembang itu menurut saya adalah kemampuan beradaptasi, kerjasama lintas divisi serta kemampuan menjaga profesionalisme meskipun berada dalam situasi kerja tidak. Baik Bapak. Soft marimba plays its tune so light. Ocean whispers in the fading night. Distant drum
drums echo where dreams collide. Maputo's glow is where I'll reside. Feel the breeze, it carries time so slow. Golden skies reflect the earth below. Underneath the stars are... Sebelumnya terima kasih atas waktu dan keterbukaan Bapak hari ini. Informasi yang Bapak sampaikan sangat membantu kami memahami pengalaman Bapak secara lebih mendalam. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga harinya menyenangkan.